Nabi Muhammad SAW bersabda, malaikat bersalawat, syaitan laknatullah menggoda. Dan saya pun berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yang kanan kurang kompak, yang kiri kurang sempak. Ini tengah-tengah nggak pakai sempak. Saya ulangi sekali lagi. Semoga yang menjawab salam saya mendapatkan jodoh. Semoga yang menjawab salam saya diberikan kelancaran rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin khatimin nabiyya wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sebelum Al-Fakir menuju kepada pembahasan pada malam hari ini, alangkah baiknya kita panjatkan puja dan puji syukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Beribu-ribu nikmat, berjuta-juta nikmat telah Allah berikan kepada kita. Sehingga ingatlah kata Allah, janji Allah, barang siapa yang bersyukur atas nikmatku, maka aku akan limpahkan, maka akan aku nambahkan nikmatku kepadamu. La in syakartum la azidanakum. Dan barang siapa yang kufur atas nikmatku, yang lalai atas nikmatku, maka ingatlah kata Allah, inna azabi lasyadid. Nauzubillah min. Kemudian yang kedua, salawat dan salam kita curahkan, kita sampaikan kepada cucu Abdul Muthalib, buah hati Siti Aminah, yang terlahir sebagai cahaya penerang jiwa untuk umat manusia, penyejuk jiwa. Beliaulah Nabi akhir zaman, pemutus tali kezaliman, yang telah membawa risalah kebenaran untuk umat Islam, tidak lain dan tidak bukan ialah Al-Quran. Beliaulah Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita selaku umatnya dari zaman kebodohan, dari zaman jahiliyah hingga zaman terang benderang karena adanya ilmu pengetahuan. Dari zaman naik kuda hingga zaman naik Honda, dari zaman naik Toyota hingga zamanan naik onta, dari zamanan nenek-nenek main potokan hingga zamanan nenek-nenek main tiktokan, dari zamanan Utsman bin Affan hingga zamanan saya yang paling tampan. Ada pepatah yang mengatakan, jika tak kenal maka tak sayang. Maka izinkanlah saya memperkenalkan diri saya pribadi. Aki-aki beli papan. Ulang. Aki-aki beli papan. Papannya dibuat ke kolam yang dangkal. Kenal ini orang yang paling tampan, namanya Muhammad Rafa Haikal. Ya, langsung saja menuju pembahasan pada malam hari ini. Kita selaku umat muslim sudah sewajibnya, sudah seharusnya mentaati apa yang diperintah oleh Allah dan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita semua tahu dari ujung sampai ujung bahwasannya Allah adalah Tuhan kita semua. Allah adalah Tuhan seluruh alam yang ada di muka bumi ini. Dia Ahad, Dia Esa, Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada siapapun yang dapat menyaingi Ia dari segi apapun. Sebagaimana
yang terdapat dalam surat Al-Ikhlas ayat 3 sampai 4 yang berbunyi, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada siapapun yang dapat menyaingi ia. Kita tahu semuanya bahwa Allah adalah Tuhan kita, Allah adalah Rabb kita bersama. Maka semua ciptaan yang ada di muka bumi ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, adalah bikinan Allah Subhanahu wa taala, baik dari makhluknya ataupun dari benda-benda yang lain, seperti kita manusia, seperti tumbuhan, hewan, malaikat, jin, batu, gunung, matahari, dan apapun yang ada di muka bumi ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka sayang disayangkan, pada zaman yang berkembang ini manusia begitu lalai, umat Islam begitu lalai akan nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, melupakan apa yang tadi diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Maka dari itu, marilah kita lihat contoh ke belakang, bagaimana Rasulullah SAW turun ke muka bumi ini untuk mensempurnakan akhlak-akhlak manusia. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sungguh aku diutus ke muka bumi ini untuk mensempurnakan akhlak-akhlak manusia. Maka dari itu saudara-saudara kaum muslimin, kaum muslimat, salat tarawih Masjid Jami Nurul Ilmi, marilah kita teladani, marilah kita kerjakan apa yang diperintah oleh Allah dan apa yang diperintah oleh Rasul. Karena sungguh apapun yang kita ingin teladani, apapun yang ingin kita ambil dari diri Rasulullah, Allah pun berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh terdapat suri teladan yang baik bagimu dalam diri Rasulullah SAW. Maka kita tidak heran mengapa Rasulullah SAW menjadi orang paling berpengaruh di muka bumi ini, sebagaimana yang terdapat dalam buku Michael Hart, seorang ilmuwan barat, yang mengatakan bahwasannya Rasulullah adalah orang yang paling berpengaruh di muka bumi ini, mengalahkan siapapun yang ada di muka bumi ini, mengalahkan siapapun ilmuwan Eropa, mengalahkan siapapun ilmuwan yang lain. Maka itulah saudara-saudara sekalian, jadikanlah Rasulullah sebagai teladan, jadikanlah Rasulullah sebagai idola kita semua, agar kita mendapatkan syafaatnya, agar kita mendapatkan apa-apa yang telah beliau berikan kepada kita semua. Maka jika kita ingin mencari sebuah pedoman, jika kita ingin mencari sebuah petunjuk, jika kita ingin mencari sebuah sumber hukum Islam, maka ingatlah ada sebuah kitab suci umat Islam, sebuah Al-Quran yang dari zaman Rasulullah SAW hingga detik ini, hingga saat ini menjadi pacuan, menjadi sumber hukum bagi umat Islam. Sebagaimana yang Allah katakan, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Sungguh telah kami turunkan Al-Quran sebagai obat ataupun sebagai rahmat bagi orang-orang yang muslim, bagi orang-orang yang mukmin. Maka dari itu, dikala hati kita sedang resah, dikala hati kita sedang tidak baik-baik saja, dikala hati ini sedang patah hati, sedang patah cinta adapun itu, maka ingatlah berzikir kepada Allah, maka ingatlah bacalah Quran, maka ingatlah bersolawat kepada Nabi, maka insya Allah itu akan menenangkan hati, maka insya Allah itu akan mengobati hati. Amin amin ya rabbal alamin. Apalagi di bulan Ramadan ini, bulan yang begitu suci, bulan yang datangnya hanya 1 tahun sekali. Mari kita manfaatkan bersama, kita cari ridhonya Allah,
kita cari syafaat Rasul, kita cari syafaat Allah. Apapun yang telah diberikan oleh Allah, apapun yang telah diberikan oleh Rasul, kita amalkan bersama dalam kehidupan sehari-hari. Karena di bulan Ramadan ini semua pahala, semua amal kebaikan akan dilipat gandakan. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan dan salah kata. Sungguh seorang Al-Fakir ini hanyalah seorang manusia biasa yang tidak luput dari salah dan dosa. Maka jika ada sebuah kata, ada sebuah ilmu, ada sebuah kalimat yang dapat dijadikan sebagai ilmu, maka amalkanlah ilmu tersebut. Karena al-ilmu bila amalin kasyajarin bila samarin. Sebuah ilmu jika tidak diamalkan seperti pohon yang tak berbuah. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Syukron, wali taufik waridayah, warido walinayah. Suma akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.